Oke, lantas cerita anime pun dilanjut di Spare Me Great Lord chapter 606. Mohon maaf sebelumnya karena Mimin belum bisa upload karena chapter terbaru ini masih belum ada. Dan sekarang sudah ada dan kita akan lanjut ke ceritanya. Di sini kekuatan Lusus sangat luar biasa. Ia pun menyimpulkan bahwasanya ini adalah pertanda bahwasanya dia akan mencapai peringkat pertama dan sebagai master peringkat 1. Di sini seolah bayang-bayang Lusu telah tercerabut dari tubuh Lusu. Kekuatan yang aneh dari dalam tubuh Lusu tiba-tiba Lusu seperti kesakitan. Apa yang terjadi ini? Ucap Lusu. Di sini nampak energi spiritual bercampur dari yang warnanya biru, kehijauan, dan juga merah. Seakan iblis ini akan terbangkitkan kembali. Beberapa saat kemudian, Lusu pun menyadari bahwasanya peta bintangnya telah terbuka dengan sangat leluasa. Dan rantai yang berwarna merah sudah hancur kali ini. Terlihat terhubungnya antara dunia dan langit. Di sini peta bintangnya seakan full dan bercahaya cukup terang. Di sana juga ada yang berwarna putih dan juga berwarna hitam. Di sini Lusu nampaknya melihat situasi dan kondisi ini sangatlah baik. Karena Lusu berharap ini adalah hal yang menakjubkan dan ia akan mencapai level peringkat pertama. Lusu kali ini menyadari bahwasanya kekuatannya sangat luar biasa. Ia pun mengatakan, hebat, alat ajaib jaring merah yang memilih mimpi untuk membatasi peta bintang akhirnya sudah rusak, ucap Lusu. Sambil melihat tangannya yang di sini tubuhnya keseluruhan diselimuti oleh energi spiritual berwarna biru. Lusu nampaknya yakin dengan kekuatannya dan sekarang tidak ada segel yang terselubung di peta bintangnya. Ia pun lantas berkata di dalam hati, peta bintang melihat matahari lagi. Galaksi bergerak dan semuanya kembali ke jalurnya, ucap Lusu. Saat ini berterima kasih kepada Yesian karena telah membantu Lusu untuk mencapai peringkat pertama. Tapi nampaknya Lusu keheranan karena di dalam tubuhnya ada yang aneh. Ia pun teriak dengan sangat kencang. Apa yang terjadi? Ucap Lusu. Ia melihat tangannya yang saat ini seperti ditusuk-tusuk jarum. Seakan tangannya pun membesar dan memiliki aura energi yang menakjubkan. Ia pun lantas bingung karena tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Lantas ia pun berkata, apakah ini datang? Ucap Lusu. Ia menyadari bahwasanya si bocil kematian akan bertarung dan mencapai level maksimal. Lantas Lusu pun berkata lagi, harga dari mengolah grafik bintang dan kekuatan spiritual ini sangat luar biasa, sehingga tubuhku seakan terkoyak dan ini sangat menakjubkan. Aku merasa lebih kuat kali ini, ucap Lusu. Ia pun lantas berkata di dalam hatinya, eksklusivitas bintang-bintang adalah penyebab ketidakmampuan saya untuk menempa tubuh saya. Kekuatan bintang-bintang yang terlalu sombong tidak memungkinkan kekuatan spiritual apapun terakumulasi di tubuh saya, ucapnya. Ia pun menyadari bahwasanya di dalam tubuh Lusu dan garis besar darahnya diselimuti oleh bocil-bocil kematian. Ini adalah bocil Lusu yang biasanya menampol Lusu. Di sini ia pun tampak menyelimuti tubuh dan pembuluh darah Lusu. Ia pun lantas berkata, ayo akhirnya pulang saudara, cepat periksa situasi kami, ucapnya. Di sini nampak bocil-bocil yang cukup banyak. Ia pun menuju ke pembuluh darah yang sangat luar biasa. Tapi ada yang aneh, di sini ada orang lain di dalam tubuh Lusu yang lebih kuat. Lusu lantas berkata, tetapi hal-hal yang berbeda sekarang, ucapnya. Ia pun melihat bahwasanya tubuh Lusu seakan berkembang dan menjadi besar, seakan memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Bocilnya pun kelihatan aneh dan kebingungan dengan orang yang datang tersebut. Lusu pun mengatakan di dalam hati, selama peta bintang disegel, kekuatan spiritual sudah meresap ke dalam darah dan tulangku dengan modal untuk bersaing dengan kekuatan bintang, ucapnya.
Ia menyadari kekuatan tubuh Lusu harus bertarung dengan kekuatan bintangnya atau peta bintang Lusu yang saat ini berakumulasi dan akan menjadikan tubuh Lusu sangatlah kuat. Di sini layaknya bodyguard yang setiap hari telah nge-gym. Nampak kekuatan Lusu dari dalam tubuhnya seakan mengerongrong si bocil kematian dan ingin bergegas untuk menguasai situasi dan kondisi si bocil. Rumput rumah telah dicuri oleh seseorang yang nampaknya ia sangat kuat, ucap si bocil sambil berlari. Tak lama kemudian di sini akan terjadi pertarungan di dalam tubuh Lusu antara si bocil dan si botak. Mimin tidak tahu siapa si botak tersebut, tapi nampaknya ia akan merebut kekuasaan dan menjadi seorang master di tubuh Lusu. Unggul usir musuh, ucap mereka. Mereka pun lantas bertarung satu dengan yang lain. Seolah-olah tubuh Lusu bergerak dengan sendirinya dengan kekuatan yang bertarung, yakni kekuatan tubuh Lusu dan peta bintang. Di sini tampak akumulasi kekuatan peta bintang dan layaknya Lusu seperti iblis yang di dalam tubuhnya mengalir darah si bocil dan darah si botak. Lusu pun terlihat kebingungan karena peta bintangnya sekarang sudah aktif dan memiliki kekuatan peringkat pertama. Sekarang saya hanya bisa bertahan sampai kedua kekuatan mencapai keseimbangan baru di dalam tubuh saya, ucap Lusu. Ia pun menyadari bahwasanya si botak dan si bocil saat ini sedang bertarung, dan Lusu hanya bisa untuk menyeimbangkan kekuatan tubuh Lusu. Di sini Lusu pun tampak diam, energi yang sangat luar biasa pun datang menyelimuti tubuh Lusu berwarna ungu. Zixian pun nampak kaget kenapa musuh sangat kuat seperti itu. Bahkan seseorang yang mencapai peringkat pertama mungkin kekuatannya tidak akan seperti itu. Ia pun melihat Lusu seperti layaknya iblis. Dengan kekuatan yang sangat besar, Zixian pun bingung ingin menebasnya, tapi dia takut kalau dia dihajar oleh Lusu. Lantas Zixian pun berkata di dalam hati, aneh kenapa aku merasa ada aura lain yang menekan suara seni bela diri yang asli, ucapnya. Ia pun menganggap bahwasanya energi langit dan energi bumi pun bersatu. Dari atas langit muncul energi yang sangat luar biasa menerpa ke arah Lusu. Lusu layaknya terlahir kembali dan di sini terlihat seorang iblis yang sangat luar biasa dengan kekuatan bocil dan peta bintangnya, si botak. Zixian pun melihat Lusu dengan sangat kagum. Ia pun lantas berkata dalam hatinya, jangan, harus dikatakan bahwa itu menekan langit dan bumi, ucap Zixian melihat Lusu yang memiliki energi yang sangat luar biasa. Zixian pun nampak tercengang, ingin melanjutkan pertempuran atau mundur dan kabur saja. Ia pun lantas mengatakan di dalam hati, situasi ini benar-benar tidak terdengar dan tidak terlihat apakah anak ini melakukannya, ucap Zixian yang menyadari bahwasanya kekuatan Lusu dan kekuatan langit serta kekuatan bumi yang sedang menyatu. Ia pun mengarah ke tubuh Lusu dan bersiap untuk mencapai level tertinggi, yakni peringkat pertama. Beberapa saat kemudian energi itu seakan menuju ke arah Lusu dan terhisap ke sana. Energi yang sangat besar, yakni energi spiritual, sudah ditaklukkan oleh Lusu dan saat ini kelihatannya Lusu sudah menstabilkan energi pita bintang dan energi di dalam tubuhnya. Seakan bocil kematian dan si botak sudah akur atau mereka bertarung habis-habisan hingga ada salah satu yang kalah. Lusu pun mampu mengendalikan kekuatannya dan sekarang Lusu pun berhasil untuk mencapai peringkat pertama. Meskipun tidak terbang seperti Niantic sebelumnya ketika ia mencapai peringkat yang lebih tinggi lagi. Beberapa saat kemudian Lusu pun menyadari bahwasanya tubuhnya sudah stabil. Kali ini dia sudah mencapai peringkat pertama. Ia pun berhenti sejenak kemudian melihat Xiaoyu di atas pohon.
Ia pun menunjuk Xiaoyu dan memberikan jempolnya kepada Xiaoyu. Ia mengatakan sesuatu. Hei jalan, akhirnya terbuka, ucap Lu Su kepada Xiaoyu. Xiaoyu pun cukup terdiam dan cukup gembira karena Lu Su sekarang sudah mencapai peringkat pertama. Dan dia sudah di atas musuhnya yakni Ye Xiang. Xiaoyu pun nampak bahagia, lantas ia mengatakan, "Oke Lu Su," ucapnya sambil mengedipkan matanya. Itu tanda bahwasanya persaudaraan mereka sangatlah erat. Di sini Xiaoyu pun berkata di dalam hati, jalan kultivasi harus diikuti oleh diri sendiri. Tentu saja tidak pernah ada yang tidak bisa dilakukan oleh Lu Su, ucapnya. Ia pun mengatakan bahwasanya Lu Su bisa melakukan apa saja dan di mana saja, terlebih mendapatkan uang atau mencapai peringkat pertama dengan sangat mudah. Di sini Yixian yang menyadari bahwasanya kekuatan Lu Su di atasnya jauh. Lantas ia pun berkata sambil memegang pedangnya yang cukup aneh di sini. Ia pun berkata, setelah pemuda itu dipromosikan, aura mengerikan itu menghilang dengan tiba-tiba. Ucapnya, ia pun menyadari bahwasannya auranya sekarang sudah menghilang. Ia pun lantas berkata lagi, itu dia barusan. Ini benar-benar itu bukan kekuatan yang bisa dimiliki oleh peringkat pertama biasa, ucapnya. Ia pun menyadari bahwasanya Lu Su bukanlah orang biasa. Mungkin ia adalah keturunan sang master atau orang lain yang sangat kuat. Yixian pun tercengang bahwasanya kekuatan Lu Su sangat luar biasa dan mungkin benar ia tidak akan pernah menang jika harus melawan atau duel 1 lawan 1 melawan Lu Su. Lu Su pun mengatakan itu benar, ucapnya. Lantas Yixian pun tercengang dengan perkataan Lu Su barusan. Beberapa saat kemudian, di sini aura energi yang cukup besar, yakni aura kematian sudah ada di sekeliling Yixian dan berkumpul di arah Lu Su. Kini Lu Su layaknya iblis yang ingin menghajar musuhnya dengan kekuatan barunya, yakni sang level Master 1. Yixian saat ini ketar-ketir, lantas Lu Su pun berkata kepada Yixian, "Anda baru saja mengatakan bahwa Anda telah hidup dengan sesuatu selama bertahun-tahun," ucap Lu Su, yang saat ini dengan pede ingin menghantam Yixian. Yixian pun terdiam dengan perkataan Lu Su. Ia menatap Lu Su layaknya iblis yang ingin menghajarnya. Lu Su pun lantas mengatakan, "Dan siapa yang akan kamu bunuh?" ucap Lu Su kepada Yixian. Lu Su sambil menggerakkan kepalanya. Ia pun menatap Yixian dengan sangat luar biasa. Matanya berubah menjadi merah, bukan jadi biru lagi. Oke, ini kekuatan Master level 1 si Lu Su. Sekarang sudah saatnya iblis pun sudah terbangun dan ingin menghajar Yixian. Yixian pun ketar-ketir kali ini. Ia pun tidak tahu yang dihadapinya saat ini adalah orang yang luar biasa. Mungkin kekuatan yang lain tidak akan mempan. Ia pun tersungkur di depan Lu Su. Ia pun menganggap Lu Su dan ingin tunduk kepada Lu Su, bahwasanya dia tidak akan pernah menang melawan Lu Su. Ia pun sujud kepada Lu Su. Ia pun menatapkan kepalanya ke arah tanah dan meminta maaf kepada Lu Su. Pedangnya pun saat ini terjatuh di sampingnya. "Saya minta maaf," ucap Yixian kepada Lu Su. Lu Su pun bingung dengan perlakuan Yixian. Bukankah seharusnya jika ia melakukan hal itu? Melihat Lu Su, ia harusnya ingin bertarung karena dia sekarang sudah sama, yakni level peringkat pertama. Lu Su pun lantas mengatakan, "Apa-apaan? Di novel film bukankah protagonis akan bertengkar sengit setelah upgrade?" ucap Lu Su. Lu Su menganggap bahwasanya ketika ia mencapai peringkat pertama, dia akan bertarung mati-matian bersama Yixian dan melihat siapa yang paling kuat. Tapi di sini Yixian pun malah tunduk kepada Lu Su. Ucap Lu Su, mungkin itu adalah hal yang aneh, seharusnya mereka harus bertarung. Lantas Lu Su pun berkata di dalam hati, "Bagaimana produk ini berjalan secara langsung?" ucapnya melihat Yixian yang tunduk kepadanya.
Beberapa saat kemudian, nilai emosi negatif pun muncul dari Yesian plus 999. Di sini, Xiaoyu yang melihat pertempuran tersebut, layaknya ia pun bingung. Kenapa Yesian bisa tunduk kepada Lusu? Lantas Xiaoyu yang melihat hal itu, ia pun berkata kepada Lusu, apakah Anda berpikir bahwa Anda berdua? Ucapnya. Nampak Lusu pun tercengang melihat perkataan dan mendengar perkataan tersebut dari Xiaoyu. Lantas Xiaoyu pun berkata lagi, dalam beberapa hal mereka sangat mirip, ucapnya. Kepada Lusu, di sini ditodongkan ke arah Lusu. Jalankan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, ucapnya. Ia pun menganggap bahwasanya Lusu tidak bisa mengalahkan Yesian meskipun saat ini Yesian peringkat pertama dan Lusu juga menerobos ke peringkat pertama. Beberapa saat kemudian Lusu pun terdiam, nampaknya juga emosi kepada Xiaoyu. Lantas emosi negatif pun muncul dari Lusu plus 999. Yesian pun nampaknya ketakutan dan dia memohon ampun. Ia pun tidak bisa untuk mengalahkan Lusu dengan kekuatannya yang sekarang. Lantas mereka pun berkata, tidak, jangan, ini terlalu cepat, saya memukul saya. Apakah kamu mau saya pukul? Ucap Lusu kepada Yesian. Yesian yang ketakutan meskipun dia level 1, lantas ia pun berkata dan melihat Lusu layaknya iblis yang ingin menerkamnya. Nama saya Yesian dan saya adalah seorang pendekar pedang terkenal, sekarang saya panik, ucapnya. Ia pun bingung melihat Lusu yang sangat kuat. Matanya memerah seperti iblis dan Yesian tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan Lusu. Meskipun saat ini Yesian peringkat pertama, tapi melihat Lusu, ia pun tidak bisa dan kelihatannya akan kalah jauh. Ia pun berkata di dalam hati, apakah pria besar ini mencoba mengunjungi saya? Mengapa mengajukan permintaan sesat seperti itu? Ucap Yesian kepada Lusu. Lusu pun mengatakan sesuatu yang membuat Yesian pun ketar-ketir. Lantas di sini Yesian pun berkata, nah bagaimana Anda pikir Anda bisa membiarkan saya pergi? Ucapnya. Ia pun memohon ampun dan ingin pergi dari hadapan Lusu. Lusu yang menyadari hal itu, ia pun terdiam sejenak. Lantas Yesian pun berkata, saya telah menjadi tentara bayaran selama beberapa dekade dan masih memiliki beberapa tabungan, ucap Yesian kepada Lusu. Lusu yang mengetahui bahwasanya Yesian mempunyai uang yang lebih. Matanya berubah menjadi biru dan hijau. Ia pun suka dengan keadaan ini, mungkin uang adalah yang terbaik, pikir Lusu. Ia pun kelihatannya batuk-batuk dan berkata kepada Yesian, berapa banyak yang Anda berikan? Ucap Lusu kepada Yesian. Yesian pun tercengang karena mata Lusu saat ini adalah mata uang, bukan mata yang lain. Di tempat lain, Xiaoyu yang melihat adegan tersebut, ia pun nampak tidak senang karena yang dipikirkan Lusu adalah uang, uang, dan uang. Lantas Xiaoyu pun melihat hal itu. Dan ia pun berkata, membosankan untuk menali uang, ucap Xiaoyu kepada Lusu dan dua orang lainnya. Lusu pun nampak tertawa di sini karena ia akan mendapatkan uang yang banyak. Karena di sini Yesian mengumpulkan uang yang cukup banyak, yakni 60 juta atau 60 koin. Oke. Ia pun berkata kepada Lusu, di dalam hatinya, gadis ini sangat muda, mengapa dia begitu kuat dan hawanya ingin membunuh saya? Ucap Yesian yang melihat dua orang yang sangat kuat di hadapannya, yakni Xiaoyu dan Lusu. Dari mana kedua leluhur ini berasal? Ucap Yesian. Ia pun kebingungan melihat Lusu dan Xiaoyu sangat kuat. Lantas di sini Lusu pun berkata kepada Yesian, itu apa? Sebenarnya aku tidak serakah akan uang, tapi kamu beruntung kali ini, ucap Lusu. Memberikan tekanan kepada Yesian. Yesian pun nampak bingung apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Ia pun berpikir di dalam hati, keberuntungan, ucapnya.
Di sini Lusu pun ingin merampok Ye Xiang dengan jalan yang benar. Ia pun lantas berkata lagi kepada Ye Xiang, "Lihat, kamu bawa sekelompok skrimis membuat nama untuk diri mereka sendiri yang menunjukkan bahwa Anda adalah bakat yang sangat baik," ucap Lusu memuji Ye Xiang bahwasanya kekuatan Ye Xiang saat ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Sun Zuoyang dan rombongannya bisa kalah dan terluka cukup parah. Nampak di sini Ye Xiang pun baik-baik saja. Lusu pun berkata kepada Ye Xiang, "Jadi saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengikuti saya," ucap Lusu, mengajaknya untuk mengikuti Lusu. Bahwasanya Lusu di sini memikirkan sesuatu bahwa Ye Xiang bisa diandalkan dan ia bisa dijadikan bodyguard. Oke, layaknya si bocil kematian yang ada di tubuh Lusu. Ye Xian pun nampak bingung. Apakah orang ini menginginkan saya untuk menjadi budak? Ucapnya. Ia pun lantas berkata lagi di dalam hatinya, "Saya mengerti. Penulisan bersama lebih serakah jika Anda menginginkan orang dan uang," ucap Ye Xian. Ye Xian pun memikirkan bahwasanya perkiraan Lusu sangat baik. Jika Ye Xian bersama dengan Lusu, maka Lusu tidak capek-capek untuk memberikan atau meminta uang kepada Ye Xian. Karena Ye Xian tidak memberikan uang dengan cara cash. Jadi Lusu bisa mendapatkan uang dan juga bantuan dari Ye Xian di kemudian hari. Ye Xian pun nampak bingung dengan hal itu. Lusu pun menunjuk Ye Xian. Lantas emosi negatif pun muncul dari Ye Xian plus 6666. Di sini strategi Lusu pun berjalan dengan lancar. Ia pun mengatakan di dalam hati, "Jika ini bisa dilakukan, saya tidak hanya akan dapat menjaga rahasia promosi, tetapi juga menerima bukit glasir khusus yang menggiurkan secara gratis. Hasilkan darah," ucap Lusu dari balik hatinya. Ia pun saat ini bisa mengandalkan Ye Xian untuk pertarungan yang selanjutnya atau untuk melindungi Lusu dan juga Xiaoyu. Pertama, Xiaoyu sudah memiliki 3 master level pertama dan saat ini jika Ye Xian ikut dengannya akan ada 4 orang yang bisa diandalkan plus uang, ucap Lusu. Di sini Lusu pun berkata kepada Ye Xian, "Bagaimana? Ini kesempatan bagus," ucap Lusu kepada Ye Xian. Padahal di sini yang menggeletak Lusu, tapi Lusu seakan-akan yang diberi kebaikan. Ye Xian pun tercengang dengan perkataan Lusu yang memaksa tersebut. Ia pun tidak bisa apa-apa karena Lusu dan Xiaoyu kekuatannya di atas Ye Xian. Ye Xian pun terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun selama beberapa menit. Setelah beberapa menit berakhir, ia pun lantas berkata kepada Lusu, "Anda ingin saya menjadi budak? Ketakutan ini saya khawatir itu tidak bisa dilakukan," ucap Ye Xian kepada Lusu. Bahwasanya di sini Ye Xian pun tidak pernah dijadikan budak oleh siapapun dan Ye Xian hanya seorang pembunuh bayaran. Dan ia pun mengatakan kepada Lusu bahwasanya dia tidak mungkin untuk dijadikan seorang budak. Tapi Lusu tidak mau untuk menjadikannya budak, tapi di sini dengan cara lain, yakni dengan cara perjanjian. Lusu pun lantas berkata kepada Ye Xian, "Hei, bukan itu, ucapnya. "Saya tidak pernah mengambil budak. Apa yang akan saya tanda tangani adalah sebuah perjanjian," ucap Lusu. Ingin mengadakan perjanjian kepada Ye Xian. Ye Xian yang menyadari perjanjian itu biasanya dilakukan oleh Raja Dewa yang lama. Ia pun lantas bergegas untuk berdiri dan mencabut pedangnya dengan bersamaan. Nampak pedangnya gini sudah diangkat dan ditodongkan ke arah Lusu, seakan ingin membunuh Lusu meskipun Lusu adalah orang yang sangat kuat di hadapan Ye Xian. Lusu pun nampak kaget dengan pedang yang sudah ada di depan matanya. Tapi di sini Lusu pun kelihatannya tenang karena ia sudah mencapai level Master 1 dan bisa mengendalikan apapun, bahkan menghancurkan pedang Ye Xian.
Beberapa saat kemudian di sini Yesian pun nampaknya bingung karena perjanjian itu hanya dimiliki oleh dewa yang lama atau raja dewa yang lama. Yesian pun berdiri dan menodongkan pedangnya ke arah Lusu seakan-akan tidak percaya. Ia pun berkata kepada Lusu, "Katakanlah mengapa kamu tahu yang namanya perjanjian?" ucapnya kepada Lusu sambil bertanya. Lusu pun sedikit terdiam beberapa saat melihat kekuatan Yesian yang juga sangat luar biasa. Mungkin ini cocok jika dijadikan seorang budak. Di sini Lusu pun nampak tenang. Ia pun lantas berkata kepada Yesian dan meminggirkan pedang Yesian yang ditodongkan ke arah Lusu. "Apa perjanjian aslinya?" tanyanya. "Apakah itu sebuah barang yang rahasia?" ucap Lusu kepada Yesian. Di sana terlihat Xiaoyu pun santai-santai melihat Lusu telah ditodong pedang oleh Yesian karena Xiaoyu tahu bahwasanya Lusu lebih kuat daripada Yesian. Di sini Yesian pun nampak kaget melihat perkataan dari Lusu. "Apakah Anda tahu Liu Yizhao, Zhang Weiyu dan Dong Ye?" ucap Lusu kepada Yesian. Ia pun kaget karena orang-orang tersebut adalah teman mereka di masa lalu. Yesian pun agaknya di sini tidak percaya karena Lusu mengetahui semua orang dari Kaisar Surgawi atau teman-temannya yang dahulu. Lantas Yesian pun berkata kepada Lusu sambil menodongkan pedangnya, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada Zhang Weiyu dan yang lainnya?" ucapnya. Di sini Lusu pun nampak santai-santai dan Xiaoyu pun melihat itu dengan sangat santai di atas pohon. Tapi sayangnya Xiaoyu tidak makan keripik. Mungkin keripiknya saat ini telah habis. Siapa yang ingin ngasih keripik kepada Xiaoyu bisa langsung dikirimkan ke Mimin. Oke, Mimin akan lanjut. Beberapa saat kemudian di sini kelihatannya Yesiang pun bingung dengan kekuatan Lusu dan apa yang dilakukan Lusu kepada kawan-kawannya. Lusu pun lantas berkata kepada Yesian, "Apakah Anda akrab dengan mereka?" ucapnya. Yesian pun nampak tercengang dengan perkataan Lusu, seakan-akan Lusu akrab dengan Dong Ye, kemudian kepada Zhang Weiyu dan Liu Yizhao. Lantas Lusu pun berkata kepada Yesiang, "Sekarang Liu Yizhao juga mengikuti saya dan menandatangani kontrak dengan saya," ucap Lusu kepada Yesiang. Saat ini Yesiang bingung. Ia pun lantas berkata kepada Lusu, "Apa yang kamu katakan?" ucapnya, seakan-akan di sini tidak percaya bahwasanya teman-temannya bisa mengadakan perjanjian kepada Lusu. Mungkinkah yang di depannya adalah Raja Dewa yang baru? Ucap dari Yesiang memikirkan hal itu. Di sini beberapa saat kemudian Lusu pun menjulurkan tangannya dan kelihatan energi spiritual berwarna merah kekuningan. Sebelumnya saat perjanjiannya kepada Zhang Weiyu dan Liu Yizhao, energi spiritualnya berwarna biru dan sekarang menjadi merah. Mungkin ini adalah salah satu pertanda bahwasanya Lusu sudah mencapai peringkat pertama. Yesiang pun membayangkan bahwasanya teman-temannya sudah ikut sang raja. Mungkin yang di depannya adalah Raja Dewa yang baru yang menggantikan Raja Dewa yang lama. Beberapa saat kemudian setelah Lusu dan Yesiang selesai menandatangani perjanjian, di sini nampaknya Yesian pun sekarang tunduk dan pedangnya pun terjatuh di tanah. Cucup. Perjanjian pun usai dan kini Yesian pun sudah menjabat sebagai bodyguard Lusu. Lantas Lusu pun berdiri dan berkata, "Oh, apakah itu benar-benar milikku?" ucap Lusu kepada budaknya yang ada di depannya, yakni Yesiang, yang bisa dijadikan pembantu oleh Lusu. Yesiang di sini pun duduk kembali dan menyodorkan hormatnya kepada Lusu, yakni Raja Dewa yang baru.
Ia pun layaknya Liu Yizhou yang bingung karena di depannya sudah ada Raja Dewa, atau mungkin ini adalah kesalahpahaman yang sederhana. Lantas Xiang pun berkata, kelas naga kerajaan lurus dan mudah untuk melihat rajaku. Rajaku, aku telah menunggumu dengan sangat keras, ucap Xian menunggu rajanya, yakni Raja Lusu, atau Raja Bandit, atau raja yang lain. Lusu pun kebingungan, ia pun berpikir dalam hati. Masalahnya, ia pun belum menyelesaikannya dengan Liu Yizhao. Sekarang sudah ketambahan satu lagi. Ia pun berkata dalam hati, nah kesalahpahaman Liu Yizhao sebelumnya belum terselesaikan, kenapa ada yang lain, ucap Lusu. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya. Tungguin ya, oke.